Selamat pagi, Bu Meita. Ya, selamat pagi Pak Edward. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, sehat Pak. Kabar Bapak gimana? Ya, syukur juga kepada Tuhan. Saya juga tetap dalam keadaan sehat, Bu. Eh, Baiklah, katanya di sini Bu akan melakukan coaching, betul nggak, Bu ya? Betul Pak. Eh, Baiklah, saya akan menjadi observer ya, Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai nanti saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti di saat Ibu eh, melakukan coaching sudah menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti juga coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, yang diajukan oleh Ibu nanti. Saya ingatkan ya Bu ya, jangan sampai nanti lupa saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, uh, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Silahkan Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang tadi sudah Ibu sampaikan, mana nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh Pak. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Pak. Baik Bu, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapinya, dan juga coach terhadap reaksi rencana ASI atau rencana ke depannya, apa yang harus dilakukan oleh coach, begitu Pak. Iya baik Bu, mungkin itu saja pertanyaan di awal sebelum Ibu melakukan coaching. Dan harapan saya nanti semoga Ibu dapat melakukan coaching. Hanya kembali saya mengingatkan ya Bu, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan, tolong betul-betul melakukan sesuai dengan prosedur coaching Bu. Nah, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat melakukan coaching Bu. Ya Pak, terima kasih. Selamat pagi Bu Metalina, apa kabar? Selamat pagi Bu Meta. Puji Tuhan saya baik-baik saja Bu. Kabar Ibu gimana? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Bu. Oh iya Bu, katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu? Yups, betul Bu. Benar. Kira-kira mau dibicarakan tentang apa nih Bu? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Oke Bu, ada ini yang mau saya sampaikan. Terus mau saya ceritakan sama Ibu. Ini kan Bu, berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu. Setelah saya amati Bu, di sekolah itu
cara pembelajarannya ya masih monoton gitu, Bu. Pembelajarannya kan masih pakai metode lama, ceramah ceramah, kayak gitu, Bu. Jadi kadang-kadang kan, Bu, siswa-siswa itu jadi bosan, belajar. Nah, yang, maunya kan, Bu, pembelajaran itu variatif, Bu. Tidak dipungkiri kan, zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu udah ya bertumbuh pesat sekali lah. Jadi sebagai guru kita ini kan harus menyesuaikan diri lah, beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi Bu Metalina ingin penyampaian materinya bervariatif ya, Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebihnya 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan Bu Metalina? Maunya ya, Bu, ya, eee, saya itu pengennya tahu lah caranya gimana membantu rekan-rekan guru itu, supaya ada perubahan di dalam metode pembelajarannya, gitu loh, Bu. Oh, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi begitu ya, Bu? Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya seperti apa ya, Bu Metalina yang Ibu inginkan? Ya, jadi kan Bu ya, perubahan metode itu maksud saya yang lebih variatif lah gitu. Contohnya kan metode-metode yang sekarang ini, marak-maraknya aplikasi-aplikasi pembelajaran kan Bu. Contohnya quizzes, word wall, eee, ya nggak jauh-jauh lah dengan PowerPoint. PowerPoint itu juga ya udah bagus sih, tapi kira-kira seperti itulah Bu ya. Hmm, baik. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih variatif ya, Bu. Jadi kalau misalnya adalah kondisi yang ideal dan ada level dari 1 sampai 10. Kira-kira kondisi atau situasi itu berada di level berapa ya, Bu? Kayaknya kan Bu kalau saya lihat ini ya, masih di level 5 karena di sekolah itu masih banyak banget guru-guru, guru-guru senior itu yang masih pakai metode-metode ceramah gitu loh Bu. Oh, baik. Jadi masih di level 5 ya, Bu, untuk saat ini. Kira-kira pada saat Bu Metalina ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa, Bu? Kalau saya sih ya Bu ya, ya pengennya level-level 7 gitu Bu, udah cukup baik lah perasaan saya. Mengingat tadinya kan Bu, guru-gurunya masih banyak pula yang senior di sekolah itu Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Metalina menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau ada rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya Ibu Metalina? Ya sebenarnya masih saya pikirkan Bu, eee, mungkin saya mau buat pendampingan atau mentoring lah Bu, pada rekan-rekan guru secara bergiliran gitu Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Metalina berencana akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu begitu ya, Bu? Terus adakah lagi strategi yang lain selain menggunakan mentoring, Bu? Mungkin nanti ya saya coba konsultasikan lah ya kan Bu sama kepala sekolah, untuk membuat pelatihan atau seminar gitu Bu, tentang media pembelajaran di sekolah. Oh, baik. Jadi pilihannya ada dua nih ya, Bu. Mau melakukan mentoring atau Bu Metalina berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam seminar atau pelatihan.
Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyamannya bagi guru-guru di sekolah ibu itu yang mana, Bu? Kayaknya untuk sekarang ini metode mentoring lah ya, Bu. Mungkin lebih tepat itu saya pakai, mengingat banyak kondisi-kondisi guru yang udah senior gitu, Bu, yang mungkin kan nggak bisa mengikuti teknologi. Kalau misalnya seminar itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, karena membutuhkan narasumber yang tepat dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Oh, baik. Jadi intinya Bu Metalina lebih memilih mentoring ya dibandingkan seminar. Baik, kalau untuk metode mentoring ini, kira-kira kapan Bu Metalina akan melaksanakannya? Ya mungkin secepatnya lah, Bu. Ya kan? Mungkin minggu depan saya cobalah memulai mentoring kepada rekan guru, giliran-giliran gitu loh, Bu. Oh, begitu. Minggu depan Bu Metalina rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang nanti akan membantu Bu Metalina dalam pelaksanaannya, Bu? Kayaknya nanti saya mau minta bantuan lah, Bu, sama guru yang lain. Kayak Bu Siska atau Hmm. guru yang udah ahli dalam media pembelajaran IT gitu, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Metalina akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah Bu Metalina. Benar, Bu. Saya akan berkolaborasi lah dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring itu, Bu. Oke, baik. Bu Metalina, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya. Saya tidak sabar lagi nih mendengar cerita-cerita Bu Metalina ke depannya. Apakah Bu Metalina berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Metalina. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Sebelumnya, kira-kira apa nih yang Bu Metalina dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Selama perbincangan kita ini, kayaknya yang saya dapatkan ya gambaran ya, Bu, tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi lebih bervariatif dengan metode mentoring tadi, Bu. Wah, mantap sekali ya Bu Metalina. Mudah-mudahan Bu Metalina berhasil ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Minggu depan kita ngobrol lagi ya Bu Metalina tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu Metalina. Terima kasih kembali Bu Meita atas waktunya ya, Bu. Ya, sama-sama. Syukur, alhamdulillah, Bu Meta. Coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi kita sudah sempat berbicara dan saya juga tadi sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian, Bu. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Meta tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Puji Tuhan Pak. Baik. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, Pak. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian, saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach mengenai informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian, saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach juga untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Pak, kira-kira. Menurut saya juga Bu sebagai observer tadi, saya melihat tadi
Ibu Meita ya sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Meita tadi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada, eh, kemudian tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Selain itu, pada proses coaching ini juga Bu Meta sudah menerapkan prinsip coaching. Ya, saya mengapresiasi. Selamat ya Bu ya. Terima Di kasih. sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Koci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih mendalam lagi, Pak. Dan saya dapat mengarahkan Koci untuk menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Luar biasa Bu ya, saya sangat salut. Ibu Meita sudah menerapkan alur Tirta dengan begitu lancar dan juga sangat bagus. Di situ juga tadi sudah terlihat sekali bahwa Bu Meta sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi respon respon Ibu saat menyampaikan segala pertanyaan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu Bu. Tapi sekali lagi saya sangat mengapresiasi, luar biasa sekali Bu. Harapan saya kita boleh bertemu di kesempatan yang lain, tentunya dengan berbagi pengalaman yang baru lagi ya Bu ya. Baik Bu Meta, saya cukupkan sampai di sini perbincangan kita. Semangat selalu dan harapan saya tetaplah selalu bahagia. Terima kasih Bu. Terima kasih, Pak.